Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada PSI kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memilih idola atau panutan yang akan kita ikuti. Karena kita pahami semua bahwa setiap orang memiliki kecenderungan mencari sosok yang bisa dijadikan idola bagi dirinya. Setidaknya bisa mewakili perasaan, pendapat, keinginan, dan cita-citanya. Sang idola juga akan menjadi inspirasi bagi yang mengidolakannya. Bagi anak-anak adalah peniru yang paling ulung. Dia belajar dari apa yang dia lihat dan didengar. Menginjak di usia remaja, sosok idola tak hanya dikagumi, tapi akan ditiru penampilannya, bahkan perilakunya. Remaja akan meniru dan bertindak seolah-olah seperti tokoh idola yang dikaguminya, bahkan tunduk dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang idola tersebut. Mengidolakan sosok tertentu dalam kehidupan sesuatu yang lumrah, baik sosok di dunia nyata seperti orang tua, guru, ulama, artis, pemain sepak bola, hingga sosok fiktif seperti tokoh-tokoh dalam cerita fiktif seperti Naruto. Antum harus bisa meneladani sang idola secara benar, mengidolakan sosok yang benar-benar pantas untuk diidolakan. Panutan yang bisa dijadikan rujukan dalam kebaikan atau menginspirasi kebaikan. Antum sebaiknya mengenal tokoh-tokoh yang layak diidolakan seperti Rasulullah SAW, para sahabat dan pejuang Islam. Antum mampu menentukan pilihan sang idola seperti membaca, mendengar cerita dari orang tua antum atau dari para guru dan para ulama. Antum dapat mengidolakan Rasulullah SAW dari membaca buku sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW, para sahabat dan pejuang Islam. Merekalah yang bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan. Islam sejak lama sudah menjadi magnet kuat bagi manusia yang cinta kebenaran. Sosok Rasulullah SAW adalah salah satu daya tariknya. Para sahabat telah menjadikan beliau sebagai guru, sahabat, sekaligus panutan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah SAW telah menginspirasi banyak manusia. Islam yang beliau bawa menjadi sumber keberanian dan motivasi dalam hidup. Memahami kepribadian Nabi SAW yang baik akan menumbuhkan rasa cinta terhadap pribadi beliau, merupakan wujud kesaksian yang kedua setelah kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula cerita kepahlawanan yang bisa antum kenali, seperti Khalid bin Walid. Beliau adalah mantan panglima perang kafir Quraisy ketika memukul mundur kaum muslimin di perang Uhud. Ternyata kemudian ia terpesona dengan Islam. Islam mengubah dirinya dari sosok yang jahat menjadi baik di jalan kebenaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW memberi gelar Saifullah atau pedang Allah. Khalid bin Walid dalam memimpin peperangan sepanjang hidupnya tidak pernah terkalahkan. Selain itu ada juga kisah Usamah bin Zaid, seorang pemuda putra dari Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW. Pada usia 18 tahun sanggup menjadi jenderal tentara pasukan Rasulullah SAW. Ia berjaya menaklukkan tentara Romawi. Ketika itu di antara yang dipimpin adalah para sahabat senior seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat yang lainnya.
Usamah bin Zaid adalah seorang pemberani, akhlaknya mulia, lemah lembut, pada siang hari bagaikan singa yang berjuang, pada malam hari menangis di hadapan robeknya. Kisah yang lain ada Muhammad Al-Fatih, pada usia 21 tahun berhasil memimpin pasukan menaklukkan Konstantinopel, kota Romawi Timur. Begitu pula ada Tariq bin Ziyad, seorang pahlawan yang menaklukkan daratan Spanyol. Dan masih banyak sosok-sosok lain dalam sejarah peradaban Islam yang pantas untuk dijadikan teladan dan idola. Rasulullah bersabda, kita di akhirat akan berada bersama orang yang kita cintai. Karena itulah antum jangan salah memilih idola, karena di akhirat akan bersama orang yang akan diidolakan. Setelah idola antum di surga, akan bahagia berteman bersama di surga Allah. Jika yang diidolakan di neraka Allah, akan mengikuti sang idola tersebut. Demikianlah apa yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.